Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengiring pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 341 sampai bab 350. Aaron melemparkannya ke arah Zeke. Kamu bajingan, beraninya kau menodai reputasi keluarga Hinton. Zeke melirik sekilas ke arah mereka. Siapa yang memberi izin untuk masuk? Siapa lagi? Bos tempat ini. Tentu saja. Orang yang baru saja mengalahkan pasukan dunia bawah. Teriak Michael. Bukankah bos tempat ini? Zeke, seru Nancy. Michael mengejek. Nancy, apakah semua makanan yang kamu makan masuk ke dadamu? Bukan kepalamu. Dia hanya seorang pengemis. Kenapa dia bisa mengalahkan pasukan dunia bawah? Nancy masih yakin belum. Bagaimana dia bisa masuk jika dia bukan bos di sini? Yah, aku hanya akan membalasnya untuk ini. Aku sudah memastikan bahwa bos di sini berhubungan dengan kita. Zeke pasti menggunakan nama kita untuk melewati para penjaga. Pria berkacamata dari tadi pasti tidak mengetahui status kita. Penjelasan Michael sepertinya cukup masuk akal bagi Nancy. Dan dia segera beralih ke pihak lain. Kau pembohong. Aku tahu kau berpura-pura. Dia menggeram pada Zeke. Bagaimana seorang pengemis memiliki pasukan di dunia bawah jika dia bahkan tidak bisa memberi makan dirinya sendiri? Kamu bukan hanya sampah, tapi kamu juga berbohong untuk memenuhi fantasimu. Menjijikkan. Lacey menatap Zeke dengan keraguan di matanya. Benarkah itu, Zeke? Zeke hanya tersenyum dan berkata, "Yah, terserah kamu untuk memutuskan." Jawabannya yang tidak jelas mengecewakan bagi Lacey dan keluarganya. Mereka mulai curiga bahwa Zeke memberikan jawaban seperti itu karena takut ketahuan. Harun mencibir. Jadi kamu tidak akan mengakuinya. Baiklah kalau begitu. Aku akan membuktikannya padamu. Tak lama kemudian, pelayan datang dengan makanan mewah mereka. Marcel mengunjungi mereka juga untuk mengantarkan 2 botol anggur terbaik. Dia meletakkan botol-botol itu di depan Aaron dan berkata, "Tuan Hinton, silakan nikmati. Hubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu." Harun menyenandungkan persetujuannya. Marcel hendak pergi ketika Michael tiba-tiba tiba. "Tunggu. Marcel. Maukah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa anggur akan mengapung begitu saja ke dalam cangkirku tanpa aku menyentuhnya?" Marcel terkekeh. "Kamu sangat lucu. Adik kecil. Itu tidak mungkin. Siapa yang kamu panggil? Adik kecil. Kamu pikir kamu punya hak untuk melakukan itu?" Michael menggeram. "Jadi kenapa kamu masih berdiri di sana? Tuangkan anggur untuk kami sekarang." Marcel terdiam. Apa dia sedang bercanda sekarang? Statusnya yang baru ditemukan pasti sudah mencapai kepalanya. Namun, dia tidak berani ragu. Jangan sampai Michael memainkan kartu bangsawan lagi. Sambil menggertakkan giginya, dia mengambil anggur dan menuangkan segelas-segelas untuk setiap orang di meja. Michael mengeluarkan sebatang rokok dan menempelkannya ke wajah Marcel. "Nyalakan untukku." Namun, Marcel hanya mengeluarkan pematik api dan menyerahkannya kepada Michael. "Apa ini? Aku bilang, nyalakan untukku." Michael berteriak. Marcel merasa seolah-olah dia bisa meledak kapan saja. "Saya seorang penjaga. Namun saya terjebak di sini menjawab perintah Anda." Betapa absurdnya itu. Michael kemudian menoleh ke kakeknya dan melupakannya. "Kakek, kenapa kita tidak mengundang kerabat kita yang terhormat untuk bersulang bersama kita?" Aaron mengangguk setuju. "Kenapa? Tentu saja, lagi-lagi dengan hal relatif. Oleh karena itu, Marcel tidak punya pilihan selain menyalakan rokok Michael untuknya." Setelah itu, Michael mengejeknya. "Pergi dan tunggu di dekat pintu. Aku akan meneleponmu jika aku butuh sesuatu." Ucapan kasar itu membuat wajah Marcel pucat pasi karena marah. Dia tidak hanya dipaksa untuk mereka, tetapi mereka juga akan menunggunya dan memperlakukannya sebagai anjing penjaga. Baginya, itu bahkan lebih buruk daripada menjadi seorang pelayan. "Maaf, saya memiliki tugas jaga yang harus saya tangani," katanya. "Saya akan meminta beberapa pengawal untuk berjaga-jaga." Michael menghela napas. "Baiklah kalau begitu.
Terserah. Ketika kerabat saya datang nanti, saya akan menemukan seseorang yang bersedia berjaga-jaga di pintu untuk menggantikan Anda. Anda akan mendapatkan istirahat dengan cara itu juga. Marcel bisa merasakan dirinya berkeringat dingin. Itu sangat mungkin terjadi jika dia menolak untuk mematuhi perintah Michael. Demi masa di depannya, dia tidak punya pilihan selain menahan kemarahannya. Baiklah, aku akan melakukannya. Dia berjalan ke pintu untuk berjaga-jaga. Michael menatap Zeke dengan memprovokasi. Kau tahu siapa dia? Dia Marcel, penjaga di hotel ini. Bahkan Marcel memperlakukan kami seperti bangsawan. Jadi apa yang mengira kamu lebih baik dari kami? Zeke mendengus. Aku tidak akan memperlakukan bawahanku sendiri seperti sampah. Michael hadir. Berhenti bertengkar seolah-olah kamu orang penting. Kamu hanya takut pada kami. Jangan terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Jika dia mulai melawan, kamu pasti akan menderita. Zeke memperingatkan. Zeke memutuskan untuk mengungkapkan dirinya kepada Marcel nanti. Dia ingin memberitahu Marcel bahwa bukan hanya para Hinton yang tidak berhubungan dengan bosnya, tetapi mereka juga musuhnya. Melawan. Konyol. Dia tidak akan berani. Michael tertawa. Zeke direndam. Benarkah? Saya tentu berharap Anda bisa menjadi yang terakhir berdiri. Terserah. Ayo. Kakek. Mari kita bersulang. Kata Michael. Kecewaan yang dirasakan Lacey dan keluarganya tidak terukur. Bahkan para penjaga di hotel memperlakukan Riverdale Hinton seperti VIP dan rela bertindak sebagai pelayan mereka. Itu lebih dari cukup untuk membuktikan hubungan mereka dengan bos hotel. Mereka sangat yakin bahwa Zeke telah mengambil keuntungan dari reputasi keluarga Hinton. Sulit bagi mereka untuk memahami alasan dia bertindak seperti ini. Hubungan mereka sudah tidak baik di Riverdale Hintons. Tetapi Zeke hanya bersedia menerima hubungan mereka. Mereka yakin bahwa mereka akan dirugikan. Nancy kesal. Dan dia tidak bisa berhenti menimbulkan kemarahan ke arah Zeke. Setelah beberapa tembakan, wajah Michael memerah. Dan dia tampak bersemangat. Dia memutar tangannya ke arah pintu. Marcel, masuk. Marcel masuk dengan patuh. Aku ingin ke toilet. Bersihkan untukku. Wajah Marcel menjadi gelap mendengarnya. Terlalu picik. Cepat lakukan. Jika bosmu datang dan aku terlalu kenyang untuk bersulang bersamanya, kau akan menanggung beban kemarahannya. Jangan lagi. Marcel berjalan keluar ruangan. Mengertakkan gigi karena marah. Aaron sedikit khawatir. Michael, apakah kamu tidak berlebihan? Tidak apa-apa. Dia tidak akan berani melawan, kata Michael. Setelah beberapa saat, Marcel kembali dari toilet. Aku sudah membersihkan kamar mandi. Michael melirik Marcel dengan bangga. Tidak buruk, kamu akan mendapatkan hadiahmu nanti. Setelah membuang air di kamar mandi, Michael berjalan ke wastafel untuk mencuci tangannya. Dari sudut matanya, dia melihat sosok melengkung yang melintas di dekat pintu. Itu adalah seorang wanita muda dengan pakaian seksi. Rok pendek, ketat, stoking sutra, sepatu hak tinggi. Roknya menonjolkan lekukan indah dan menarik di bagian belakangnya. Tanpa peringatan, dia menamparnya dengan tangan. Haha, rasanya luar biasa. Wanita muda itu terkejut. Dan dia terhuyung mundur ketakutan. Yo, kau cabul. Michael mengejek. Beraninya kau mengatakan itu. Kau akan menderita karena itu nanti. Namun, jika kamu bisa membuatku bahagia, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tanpa peringatan, Michael meraih lengannya dan mulai menyeretnya ke kamar mandi pria. Wanita muda itu ketakutan karena akalnya. Berhenti. Jangan sentuh aku. Pacarku adalah Marcel. Salah satu penjaga di sini. Dia akan membunuhmu jika kamu berani menyentuhku. Michael tertawa. Jadi kamu pacar Marce. Kalau begitu aku seharusnya tidak menahan diri sama sekali. Dia seharusnya bersyukur bahwa aku tertarik pada pacarnya. Wanita muda itu mulai panik ketika mereka mendekati kamar mandi pria. Dan perjuangannya semakin keras. Beruntungnya, Michael tidak memiliki kekuatan untuk menahannya dalam keadaan mabuk. Jadi dia berhasil melarikan diri dari genggamannya dengan mudah. Dengan cepat, dia berlari ke arah Marcel sambil menangis. Michael mulai mengejarnya juga. Berhenti di situ. Jalang. Kamu milikku sekarang, Marcel. Di sisi lain, telah berdiri di dekat kamar pribadi tempat keluarga Hinton berada dan marah dalam diam. Nyala api amarahnya semakin membesar saat melihat kekasih tercintanya berlari ke arahnya sambil menangis. Dia terkejut. Ada apa? Kuisa.
Siapa yang mengungkapkanmu? Kuisa menunjuk Michael, yang masih mengejarnya. Marcel, tolong, bantu aku. Dia melecehkanku. Dan dia mencoba menarikku ke toilet pria. Aku berhasil kabur. Apa? Bajingan sialan itu. Marcel merasa ingin meledak di tempatnya. Dia bisa dikenali diintimidasi. Tetapi dia tidak akan pernah menyebut niat buruk apapun terhadap pacarnya. Pria manapun akan setuju dengan itu. Dia mendorong Kuisa di belakangnya saat dia mengulurkan tangan untuk menghentikan Michael. Michael menjadi marah. Mundur. Wanita ini memanggilku dengan nama. Dan aku tidak akan pergi sampai keadilan ditegakkan. Dia melecehkanku dulu. Kuisa menjelaskan. Terserah. Semua wanita di tempat ini milikku. Jadi bagaimana jika aku menyentuhmu? Teriak Michael. Kamu berlebihan. Michael, bahkan bos kami lebih menghormati wanita daripada kamu. Diam. Kamu seharusnya senang aku tertarik pada pacarmu. Teriak Michael. Katakan satu kata lagi. Dan kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Baiklah. Terserah. Pokoknya aku tidak tahan dengan sikap bodohmu. Sembur Marcel. Ayo pergi. Kuisa. Kita berhenti. Setelah itu, Marcel meninggalkan tempat kejadian dengan Kuisa di belakangnya. Kamu berhenti. Aku akan menemukanmu dan kamu mungkin menderita. Michael menggeram. Marcel masuk ke kantor T-Rex dengan Kuisa mengikuti di belakangnya. T-Rex mengerutkan kening saat melihat ekspresi marah Marcel dan air mata Kuisa. Ada apa? Marcel. Marcel menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan. Bos, saya ingin berhenti. Kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku. Dan aku akan sangat menyesal karena tidak dapat membalas kebaikanmu. Bisakah aku setidaknya bersujud padamu? Setelah itu, Marcel tergeletak dan menundukkan kepalanya ke tanah dalam bentuk koutou yang kokoh. T-Rex terangkat dari kursinya. Marcel, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku. Dan aku akan sangat menyesal karena tidak dapat membalas kebaikanmu. Bisakah aku setidaknya bersujud padamu? Setelah itu, Marcel tergeletak dan menundukkan kepalanya ke tanah dalam bentuk koutou yang kokoh. T-Rex terangkat dari kursinya. Marcel, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Marcel menghela napas. Bos kita bukanlah seseorang yang ingin saya tangani. Kenapa begitu? Apa yang dia lakukan padamu? Tanya T-Rex. Dia tidak melakukan apapun kepada saya. Tetapi kerabatnya berlebihan dengan kesombongan mereka. Jelas Marcel. T-Rex mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mereka memaksaku menjadi pelayan dan anjing penjaga mereka. Tapi aku tidak akan mengeluh tentang itu. Yang tidak masuk akal adalah Michael mencoba memeras pekerjaan dan pacarku dariku. T-Rex membanting ke meja. Apa? Tidak. Diam. Satu-satunya pria di keluarga bos adalah ayah mertuanya. Kenapa lelaki tua itu melecehkan pacarmu? Apalagi kalau istrinya ada di sana. Marcel benar-benar bingung. Michael adalah ayah mertua bos besar. Tapi dia bahkan belum menikah. Selain itu, ada lebih dari satu orang di tempat kejadian. Michael, siapa itu? Tanya T-Rex. Dia dari keluarga Hinton. Jelas Marcel. Keluarga Hinton yang mana? Hinton Riverdale. Kamu tumbuh, teriak T-Rex. Mengambil sebuah file dari mejanya dan melemparkannya ke wajah Marcel. Siapa yang memberi izin untuk membiarkan mereka masuk? Marcel mulai panik. Bos, kan, kamu. Kamu menyuruhku untuk menjaga keluarga Hinton. Aku tidak sedang membicarakan keluarga Riverdale Hinton. Teriak T-Rex. Bukan hanya mereka bukan kerabat bos, tapi mereka juga musuhnya. Ya ampun. Marcel merasakan gelombang kegembiraan dan ketakutan menyapu pikirannya. Dia bertanya-tanya apakah bos besar akan mengejarnya karena membiarkan musuhnya masuk. Di sisi lain, bos belum ada di tempat kejadian. Jadi masih ada waktu untuk mengusir mereka. Namun, dia tidak tahu bahwa Zeke adalah bos besar selama ini. Mengenai kegembiraannya, dia sangat senang mendengar bahwa Riverdale Hintons adalah musuh bos besar daripada anggota keluarga. Ini berarti balas dendam. Tunggu saja. Petunjuk Riverdale. Saya akan memberi Anda sebagian pikiran saya. Tunggu apa lagi? Kejar mereka sekarang. T-Rex diperintahkan. Jika kamu membuat bos besar marah, itu salahmu. Ya, bos. Aku akan pergi dan mengusir mereka sekarang. Kata Marcel sambil mengangguk sekencang-kencangnya. Aku akan membalas dendam untuk bos besar. Setelah itu, dia pergi bersama Kuisa. Sementara itu,
Di kamar pribadi yang mewah, Michael sibuk menelepon kerabatnya untuk mencari tahu siapa yang menjatuhkan pasukan dunia bawah. Jadi, dia mulai dari yang terdekat. Dia pikir Marcel bisa tetap diam meskipun pacarnya dianiaya untuk menghindari masalah dengan kerabatnya yang kuat. Tiba-tiba ponsel Harun berdering. Itu adalah panggilan dari kepala pelayannya. Jadi dia mengeluarkan teleponnya dan menjawab. Tuan Hinton, di mana Anda sekarang? Saya baru saja memeriksa keaslian kontrak dengan otoritas proyek Whiteridge, dan hasilnya menunjukkan bahwa Aaron memotongnya. Datanglah ke kamar pribadi lantai 2 Hotel Hilton dan umumkan di depan Lacey. Aku tidak ingin dia mengingkari janjinya. Dia menutup telepon setelah itu. Dia yakin bahwa kontrak itu palsu. Jadi dia ingin kepala pelayan itu menjatuhkan Lacey dengan pengumumannya. Wajah Lacey memucat dalam sedetik. Dia hampir bisa melihat kepemilikan Linton Group terlepas dari jari-jarinya. Semua kerja kerasnya telah sia-sia. Pada saat itu, Nancy mulai merasa kasihan pada Lacey. Dia menarik nafas dalam-dalam. Lacey, aku mau ke kamar mandi. Apa kamu mau ikut denganku? Lacey mengangguk. Baiklah, dia bisa tahu apa maksud sebenarnya dari Nancy. Nancy ingin dia mengaku pergi sebelum kepala pelayan datang sehingga dia tidak harus menyaksikan hilangnya Linton Group. Namun, Michael tidak terlalu senang dengan hal itu. Berhenti, jangan keluar, dengusnya. Nancy kesal. Kenapa kamu sibuk sangat? Kita ke kamar mandi saja. Zeke mengoceh setuju. Pada saat itu, sepertinya dia telah memaafkannya atas semua tuduhan yang salah hanya karena sifat protektifnya terhadap Lacey. Aku tidak melarangmu pergi ke kamar mandi. Tapi aku perlu memastikan bahwa kamu tidak akan memastikan di tengah jalan. Bagaimana kalau aku membuat 2 anak buahku mengikutimu? Michael bertanya. Nancy tahu bahwa rencana digagalkan. Jadi dia tidak punya pilihan selain duduk kembali dengan gusar. Baik. Kami tidak akan pergi. Lacey juga duduk. Zeke menamparkan bahunya dengan lembut untuk menghiburnya. Lacey, kamu akan segera menjadi kepala keluarga Hinton. Apakah kamu tidak bersemangat? Tapi sebelum Lacey sempat mengucapkan kata pun, Nancy menambahkaninya. Diam. Kamu tidak hanya membuat kami kehilangan Linton Group, tetapi kamu juga menjadi pembohong terburuk di seluruh dunia. Zeke tidak bisa berkata-kata. Sepotong rasa hormat untuk Nancy yang diperolehnya beberapa saat yang lalu menghilang begitu saja. Segera, kepala pelayan tiba di kamar pribadi. Terengah-engah karena berlari sampai ke hotel. Katakan, apakah itu asli atau palsu? Aaron bertanya langsung. Kepala pelayan menelan ludah dan tergagap. Tuan Hinton. Ketika saya pergi ke otoritas Whiteridge bertelur, mereka mengkonfirmasi bahwa kontraknya adalah muntah. Aaron berteriak. Kesabarannya semakin menipis. Kepala pelayan menggigitnya dan berkata, kepemilikan kontrak telah diubah. Kontrak itu nyata. Apa? Itu adalah hal terakhir yang diharapkan keluarga Hinton. Mereka mengangkat kepala dengan kaget saat mereka melatih mata mereka pada Zeke. Kontrak itu nyata. Itu berarti bahwa proyek itu memang milik Zeke. Bagaimana itu mungkin? Bukankah dia hanya seorang pengemis yang mengambil kekayaan istrinya? Bagaimana dia bisa mengamankan proyek seperti itu? Di antara petunjuk, Nancy menerima kejutan terbesar dari mereka semua. Bagaimanapun, dia membenci Zeke sejak awal. Namun, dia telah mencapai sesuatu yang bahkan tidak pernah dia impikan. Apakah ini mimpi? Dia pikir. Michael mengetuk meja dan berdiri. Sebaiknya kau bertanggung jawab atas kata-katamu sendiri. Apakah kamu yakin bahwa kontrak itu nyata? Apakah kamu melakukan kesalahan? Kepala pelayan menghela nafas. Saya berharap. Saya sudah mengonfirmasi hasilnya beberapa kali dengan pihak yang berwenang. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Michael merosot kembali ke kursinya. Tampak benar-benar kalah. Hal yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Aaron mencoba yang terbaik untuk tetap tenang meskipun gelombang teror mengalir melalui nadinya. Sepertinya aku meremehkanmu, Zeke. Bagaimanapun, Anda dipersilakan untuk bekerja sama dengan keluarga Hinton dalam proyek ini. Oh, itu bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan, jawab Zeke. Apa maksudmu? Tanya Harun. Apakah kamu sudah melupakan taruhan kita? Kamu harus menyerahkan posisimu sebagai kepala keluarga kepada istriku jika kamu kalah. Jelas Zeke. Lacey, apakah kamu menyukai Riverdale Hintons? Pada saat itu, tangan Lacey basah oleh keringat.
Dia akan menjawab ya tanpa berpikir karena mereka memiliki dana yang hampir tidak terbatas di rekening bank mereka. Namun, tidak mungkin Aaron akan menghormati taruhan dan memberikan posisinya. Hampir sama mustahilnya dengan melihat matahari terbit dari barat. Namun, Aaron memotongnya sebelum dia bisa memberikan penjelasannya. Ini hanya taruhan kekanak-kanakan. Kita tidak harus menghormatinya. Memangnya, taruhan kekanak-kanakan, katamu. Bagaimana jika kamu memenangkannya? Apakah kamu akan mengatakan bahwa itu taruhan kekanak-kanakan? Zeke bertanya sambil tersenyum. Seketika, Aaron memerah karena marah. Zeke benar. Dia pasti akan menghargai taruhan jika dia menjadi pemenangnya. Meski begitu, dia masih bisa tetap tenang. Mengenai pertaruhan kami. Pertama, kami tidak menulisnya secara hitam putih. Dan kedua, tidak mengikat secara hukum. Makanya, saya tidak akan mengakuinya, ujarnya. Sepertinya dia bertekad untuk bermain pang, tanpa malu. Siapa bilang itu tidak mengikat secara hukum? Zeke sambil mengeluarkan ponselnya untuk memutar rekaman. Isi rekaman itu tentang taruhan Zeke dan Aaron. Wajah Aaron langsung memerah karena malu. Dia tahu bahwa Zeke menguasainya sekarang. Michael panik dan segera melompat ke arah Zeke, ingin merebut ponselnya. Namun, Zeke dengan gesit bergerak mundur, menyebabkan Michael tersungkur. Zeke melirik Michael dan mencibir. Kekanak-kanakan. Tuan Hinton, apakah Anda bermaksud bermain kotor? Jika tersiar kabar bahwa Anda, sebagai seorang pengusaha, sangat tidak jujur, saya ingin tahu apa yang akan terjadi dengan reputasi Anda. Karena Aaron tidak dapat mengecoh Zeke, dia malah mulai menargetkan Lacey. Lacey, bahkan jika aku menyerahkan keluarga Hinton yang mengizinkanmu untuk bertanggung jawab, apakah kamu berani mengambil? Sebuah getaran menjalari punggung Lacey ketika Aaron mengirimkan pertanyaan itu padanya. Dia dibesarkan hidup di bawah bayang-bayang kakak-kakeknya. Jadi tentu saja, dia takut padanya. Jelas, diinterogasi oleh Aaron membuat Lacey takut. Saat dia kehilangan kata-kata, Zeke menamparkan bahunya dan mendesak. Lacey, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu perlu menggunakan kamar mandi? Kamu harus pergi sekarang. Lacey mengangguk. Dia mengerti bahwa Zeke ingin dia menjauh dari situasi ini. Untuk saat ini, menyerahkannya kepada dia untuk ditangani. Dia berbalik ke arah Nancy dan bertanya, Nancy, apakah kamu ingin pergi bersama? Nancy segera mengangguk dan menyetujui. Yup, ayo pergi. Ketika mereka sampai di pintu, Lacey menatap Michael. Dengan senyum lebar, dia mengejek. Hei, Michael. Apakah kamu akan mengirim 2 antek untuk mengikuti kami? Michael tidak bisa berkata-kata. Anda bajingan. Aku tidak sabar menunggu kalian pergi dari pandanganku. Mengapa saya mengirim orang untuk mengikuti Anda? Nancy tertawa keras dan bercanda. Lacey, kapan kamu belajar mengolok-olok orang? Lacey tetap memasang wajah datar saat dia menjawab. Aku tidak mengolok-oloknya. Itu pertanyaan serius. Haha, kedua wanita itu pergi dengan semangat yang baik. Zeke mengaku dengan jijik, mari kita selesaikan ini. Man to man. Bukankah kamu malu pada dirimu sendiri karena peningkatan seorang wanita? Tentu saja. Jangan libatkan wanita kalau begitu. Aaron menyetujui. Jangan lupa, kita memiliki kerabat yang merupakan pemimpin dunia bawah di Riverdale. Bahkan jika Anda berhasil mengambil alih keluarga Hinton, jika kerabat saya itu marah, dia tidak akan ragu untuk melenyapkan keluarga Hinton. Riverdale Hintons. Jika itu terjadi, jangan harap proyek White Ridge Anda akan selamat. Zeke menjawab. Oh ya, sekarang aku benar-benar tertarik untuk melihat seberapa kuatnya kerabatmu, pemimpin dunia bawah. Kamu mencari azabmu. Aaron mendidih karena marah. Michael, apakah kamu sudah tahu siapa kerabat kita itu? Belum. Jawab Michael, tapi bantuan itu tidak masalah. Kami tidak membutuhkan kerabat kami untuk berkumpul dengan orang ini. Marcel sendiri yang bisa menanganinya. Lanjutnya. Ya, bawa Marcel ke sini. Ayo beri dia pelajaran yang bagus hari ini. Aaron setuju. Michael segera menelepon Marcel. Marcel, datang ke kamar pribadi sekarang. Aku akan melepaskan wanitamu dan kamu tidak perlu membongkar diri juga. Dengan syarat kamu membantuku dengan sesuatu. Sementara itu, Marcel sudah menerima telepon itu. Dia sekarang menuju ke kamar pribadi tempat Michael dan yang lainnya berada. Dia marah. Dan pacarnya, Kuisa, menemaninya.
Setelah memastikan bahwa bosnya, Jeremy, tidak terkait dengan keluarga Hinton, dia bermaksud membalas dendam terhadap keluarga itu untuk mendapatkan kembali martabat yang pernah hilang. Saat pasangan itu berjalan dengan langkah tergesa-gesa, mereka menabrak dua wanita di tikungan. Wanita kedua itu adalah Nancy dan Lacey. "Hei, perhatikan kemana kamu pergi," Nancy mengecam pasangan itu. Setelah menyadari bahwa wanita di depannya adalah Nancy, Marcel merasakan sentakan kemarahan. Nancy Hinton, anggota keluarga Hinton. Tepat saat dia hendak melontarkan hinaan keji pada kedua wanita itu, pria itu tanpa sadar melihat sebuah gambar yang ditato di kuku Nancy. Segera, murid-muridnya terkejut, dan dia berhenti berbicara. Gambar di kukunya terlihat sangat familiar. Marcel telah menemukan gambar serupa sebelumnya, yang ditunjukkan kepadanya oleh T-Rex. T-Rex membayangkan bahwa pria di foto itu adalah Jeremy. Jeremy bisa memerintahkan lebih dari 1 juta orang hanya dengan satu gelombang, memperpanjang kekuatan dunia bawah di Riverdale. Gambar itu diambil di gudang kosong East School. Untuk menato gambar Jeremy di kukunya, kemungkinan besar dia adalah wanitanya. Marcel juga tiba-tiba teringat bahwa ketika dia tiba di kamar pribadi dengan Riverdale Hintons, Nancy Hinton sudah menunggu di kamar. Baginya, itu sudah cukup untuk menvalidasi kualitasnya. Jadi ketika T-Rex migrasi saya untuk merawat Hintons, dia hanya mengacu pada Nancy Hinton, dan bukan Riverdale Hintons. Hingga saat ini, Marcel masih belum mengetahui bahwa Zeke yang juga berada di private room itu adalah bos mereka. T-Rex tidak mengalami masalah itu. Marcel tiba-tiba berlutut dan meminta maaf sedalam-dalamnya. "Nyonya, maafkan saya telah menabrak Anda. Seharusnya saya lebih berhati-hati. Mohon maafkan saya." Baik Nancy maupun Lacey dikejutkan oleh tindakan mendadak Marcel. Itu hanya mengetuk. Apakah dia harus berlutut? Mengapa dia memanggil Nancy sebagai nyonya? Apa yang sedang terjadi? Anda pasti salah. Saya bukan, nyonya. Anda. Nancy segera menjelaskan. Marcel mengerutkan kening dan menjawab. Bagaimana mungkin? Jika Anda bukan wanita bos saya, mengapa Anda meminta fotonya di kuku Anda? Nancy tertegun sejenak sebelum menjawab. Foto bosmu. Setelah mengamati gambar di kukunya, Nancy sepertinya menyadarinya dan langsung senang. Maksudmu tampilan belakang di foto ini milik bosmu. Tentu saja. Marcel mengangguk. Nancy sangat emosional sehingga air mata sudah menggenang di matanya. Lacey, kau dengar itu? Pahlawanku adalah pemimpin pasukan dunia bawah di Riverdale. Lacey mengernyitkan alisnya saat dia menjawab. Sepertinya itu tidak benar, Nancy. Bukankah bos mereka adalah kerabat kakek Aaron? Oh, tentang itu. Saya harus minta maaf. Saya telah melakukan kesalahan sebelumnya. Bos saya bukan kerabat Aaron Hinton. Jelas Marcel segera. Bukan kerabat. Lalu kenapa kamu membiarkan kami masuk? Tanya Lacey. Lagi pula, rasa sayang Nancy pada bosmu tidak terbalas. Bosmu bahkan tidak tahu keberadaannya. Lanjutnya, Nancy berkata lembut. Lacey, mungkinkah pahlawanku mengetahui perasaanku padanya? Dan dia merasakan hal yang sama padaku. Itu sebabnya dia membiarkan kita masuk. Nancy, kedengarannya sangat mungkin di tempat ini. Lacey juga terhipnotis dengan hipotesis Nancy. Nancy hampir menangis ketika dia berseru. Semuanya mulai masuk akal sekarang. Pertama, alasan Zeke tidak dihukum karena masalah yang dia buat pasti karena pahlawanku telah melepaskannya di akunku. Lalu, bahwa pahlawan mengundang Anda dan orang tua Anda ke sini karena dia tahu bahwa kami berhubungan dengan baik. Lalu mengapa kakek saya dan yang lainnya ditolak masuk? Itu pasti karena pahlawan saya tahu mereka selalu jahat kepada saya dan dia kesal dengan mereka. Tapi jika itu terjadi, mengapa mereka masuk sesudahnya? Mereka bahkan sampai bahwa bos Anda terkait dengan mereka. Marcel mulai meminta maaf sebesar-besarnya sekali lagi dan mengakui, ini semua salahku. T-Rex telah berevolusi untuk menjagamu secara khusus. Tetapi aku salah memahami kata-katanya. Aku berasumsi bahwa dia ingin aku menjaga Riverdale Hintons. Itu saja, kenapa aku akhirnya membiarkan mereka masuk. Semburat merah muncul di pipi Nancy ketika dia mendengar penjelasan Marcel. Jaga aku secara khusus. Cukup jelas bahwa pahlawanku juga menyukaiku. Aku sangat senang. Nancy, selamat. Aku juga senang padamu. Karena kamu bisa bersama pria impianmu. Lacey menawarkan Nancy berkat yang tulus.
Nancy menjawab. Cukup tentang saya. Lacey, sudah waktunya Anda memikirkan situasi Anda sendiri. Alasan kita berada di sini jelas karena pahlawan saya. Tetapi Zeke menegaskan bahwa dia adalah bos pada awalnya dan mencoba untuk mengklaim hadiah untuk dirinya sendiri. Kurasa pria egois seperti itu tidak cukup baik untukmu. Lacey terkekeh dan menyatakan, "Yah, tapi aku tidak punya suara. Hatiku telah memilihnya. Ah, ya Tuhan, kau akan menjadi kematianku," jawab Nancy. Dan kedua wanita itu terus membungkuk dan bercanda satu sama lain saat mereka berjalan menuju kamar kecil. Sementara itu, Marcel dan Kuisa menuju ke arah yang berlawanan. Marcel terbakar amarah ketika mereka menerobos masuk ke kamar pribadi. Ketika Michael melihat Marcel, dia langsung menciumnya. "Marcel, aku akan memberikan kesempatan untuk menjadi besar. Ajari orang ini pelajaran untukku dan aku akan meminta bosmu untuk mempromosikanmu." Marcel berkumpul dan berjalan ke arah Michael, lalu memukul. Dia memberi Michael ukiran keras di wajahnya dengan tenaga yang kuat. "Beri dia pelajaran. Promosikan aku. Promosikan pantatku." Hah, semua orang di ruangan itu terperangah. Apa yang terjadi? Marcel, pria yang baru saja menjilat mereka, tiba-tiba berubah menjadi musuh dan memukul Michael. Dia menggigit tangan yang menerima makan. Aaron sangat marah saat dia berteriak, "Bajingan! Beraninya kau menyerang anggota keluarga Hintonku. Apa kau tidak takut aku akan memberitahu bosmu?" Memukul. Sebelum Aaron bisa menyelesaikan kalimatnya, Marcel juga menamparnya dengan keras. Tanpa ragu-ragu, "Saya tidak takut. Saya menantang Anda untuk memberitahu bos saya tentang hal itu sekarang juga," dia mengumumkan. Aaron menutupi wajahnya dan menatap Marcel dengan tidak percaya. "Kamu, beraninya kamu menamparku. Kamu pasti bosan hidup. Menamparmu. Aku berniat membunuhmu hari ini." Marcel tiba-tiba mengambil 2 botol dari meja dan membenturkannya ke kepala Aaron dan Michael. Hancur, hancur. Potongan-potongan kaca dari botol-botol itu beterbangan kemana-mana saat mendarat di kepala pria itu. Aaron dan Michael jatuh ke tanah dan meringis kesakitan. Dengan tangan di atas kepala, terlihat darah merembes di antara jari-jari mereka. Hinton ngeri dengan pemandangan baru yang terjadi. Bangkit dan mencoba menghentikan Marcel. Marcel mengeluarkan 2 belati dari sakunya dan memegang satu di masing-masing tangannya. Mengayunkannya di depan Hinton, yang secara asal mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Dia memperingatkan, "Mundur. Aku akan membunuh siapapun yang berani mendekatiku lebih dulu." Seseorang di antara Hinton berteriak, "Marcel, kamu pasti marah. Jangan lupa bahwa bosmu adalah kerabat kami." Marcel mencibir dan menjawab, "Kerabat? Persetan, bukan hanya keluargamu yang tidak berhubungan dengan bosku, tapi kamu juga musuhnya." "Musuh? Bagaimana kita tiba-tiba menjadi musuhnya?" The Hintons, yang sebelumnya ingin menghentikan Marcel, mulai mundur dengan gugup. "Jika keluarga kita benar-benar musuh bosnya, bukankah kita dalam bahaya besar sekarang?" Michael berteriak dengan marah. "Omong kosong. Jika kami adalah musuh bosmu, kenapa dia membiarkan kami masuk dan makan di kamar pribadi yang mewah ini?" Marcel bergumam dan mengakui, "Itu karena aku telah melakukan kesalahan." Kuisa, datang dan beri mereka beberapa tendangan yang bagus dan keluarkan sedikit semangat, desaknya pada pacarnya. Kuisa yang merasakan amarahnya memuncak, memberikan tendangan keras pada Michael. Meskipun tendangannya tidak menyerang pria, orang tidak boleh meremehkan tingkat kematian sepatu hak tinggi wanita. Hanya dengan 2 tendangan, Kuisa berhasil memberikan begitu banyak rasa sakit pada Michael sehingga dia sudah menangis kesakitan. Zeke tiba-tiba berbicara. "Sekarang Anda harus tahu bahwa bukan karena Anda, Riverdale Hinton, saya masuk." Semua orang menoleh untuk melihat Zeke. Memang, sepertinya Zeke tidak masuk ke sini dengan berpura-pura menjadi salah satu dari Hinton. Jika memang begitu, lalu bagaimana dia bisa masuk? Mungkinkah dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengaku sebagai pemimpin pasukan dunia bawah? Semua orang jatuh ke dalam keadaan putus asa saat mereka memikirkan kemungkinan ini. Seakan belum cukup bahwa Zeke adalah bos dari proyek White Ridge, dia sekarang telah menjadi pemimpin pasukan dunia bawah distrik Riverdale. Citra baru Zeke ini sangat berbeda dari pria tak berguna yang semua orang memikirkan tentang dirinya. Dia tiba-tiba menjadi ancaman bagi keluarga Hinton. Daniel menarik napas dalam-dalam. Dan dengan emosi yang campur aduk,
Dia memandang Zeke dan bertanya, Zeke, apakah kamu benar-benar pemimpin pasukan dunia bawah distrik Riverdale? Zeke mengangguk dan menjawab, Ayah, terlepas dari statusku, itu tidak akan mengubah fakta bahwa aku adalah menantumu, Zeke. Merasa bangga pada Zeke, Daniel mengangguk dan menyatakan, Zeke, ayah mempercayaimu. Meskipun kamu adalah pemimpin pasukan dunia bawah, aku tahu kamu tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Aku akan mengingat kata-katamu. Ayah, jawab Zeke. Adam, Jeremy, dan Lily saling bertukar pandang dengan perasaan campur aduk. Tanpa ada yang menyadarinya, Zeke telah tumbuh dan mencapai begitu banyak, jauh melebihi apapun dari Hinton. Jika mereka tidak mengadu diri dengan keluarga Lacey, tetapi sebaliknya, bersikap ramah terhadap mereka, mereka mungkin mendapat manfaat dari kekayaan Zeke dan mereka semua mungkin sudah menjadi jutawan sekarang. Tapi, mereka sudah kehilangan kesempatan untuk berselisih dengan keluarga Lacey. Saat ini, mereka hanya memiliki satu pilihan tersisa, yaitu bersatu dengan Riverdale Hintons dan berduka dengan Zeke. Marcel melirik tidak sabar ke arah Zeke. Siapa pria aneh yang berani membayangkan pura menjadi bos kita, tapi menilai bahwa dia tampaknya berhubungan baik dengan nyonya kita, Nancy. Aku akan membiarkan dia terus berpura-pura untuk semua yang dia suka. Setelah sadar dari pikirannya, Marcel mulai memukuli Aaron dan Michael lagi. Sementara Marcel tengah memberikan pukulan yang bagus kepada kedua pria itu, Nancy kembali dari kamar kecil. Marcel menghentikan tindakannya sekaligus dan buru-buru berdiri di samping Nancy. Dia membungkuk hormat dan menyapanya. Nyonya, Anda kembali. Silakan duduk. Mem Adam. Semua orang ketakutan. Dia juga salah satu dari Riverdale Hintons. Tapi mengapa kita diperlakukan berbeda? Marcel memperlakukan kita seolah-olah kita adalah musuh bebuyutannya sedangkan dia jelas-jelas mencium pantatnya. Dan bahkan mencium nyonya. Ada apa dengan hari ini? Ada apa dengan pergantian peristiwa yang terus-menerus? Mata Daniel dan Hannah hampir menonjol keluar dari rongganya. Jika Zeke adalah bos Marcel, dan Marcel memanggil Nancy sebagai nyonya, bukankah itu berarti Nancy dan Zeke adalah item? Lalu bagaimana dengan Lacey kita? Itu adalah pukulan besar bagi pasangan itu. Dan yang bisa mereka dengar hanyalah suara mendengung di kepala mereka. Wajah Zeke menjadi gelap. Dia ingin berteriak pada Marcel di sana dan kemudian, jangan konyol, nyonya, Anda seharusnya Lacey. Marcel berkata lagi dengan hormat. Nyonya, silakan duduk dulu. Saya hanya perlu 5 menit lagi untuk membalas dendam Anda dan bos. Pria itu telah memperhatikan, beberapa waktu lalu, bahwa Aaron telah meninggalkan Nancy. Benar, Nancy seharusnya penuh dengan kebencian terhadap Aaron dan keluarganya. Marcel mencoba masuk ke buku bagus Nancy dengan memberi pelajaran pada Aaron. Merasakan bahwa Marcel akan memukulinya lagi. Aaron ketakutan setengah mati. Tubuhnya tidak akan mampu menahan putaran pemukulan lagi. Nancy, tolong selamatkan kami, pinta Aaron. Nancy melompat kaget. Baru saat itulah dia melihat Harun, yang terluka dan memar di sekujur tubuhnya. Dia tidak melihat Aaron sekarang karena dia bersembunyi di bawah meja dari pukulan kejam Marcel. Berhenti, Marcel. Berhenti sekarang, teriak Nancy. Bagaimanapun, Aaron adalah kakeknya. Meskipun dia tidak pernah memperlakukannya dengan baik, dia tidak bisa membiarkan pria tua itu dalam kesulitan. Nancy mendekati Aaron dan membantu berdiri. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Aaron menarik napas dalam-dalam dan menjawab, tidak akan mati lagi. Nancy, kamu kenal bos mereka. Apakah kamu berkencan dengan bos Marcel? Nancy mengangguk dan menjawab, kamu bisa mengutarakan. Tetapi semuanya lebih rumit dari itu. Lalu, apakah Zeke Williams bos mereka? Tanya Harun. Nancy melirik Zeke sekilas dan menghela napas. Kakek, apa yang kamu pikirkan? Dia hanya pria tidak berguna yang harus bergantung pada istrinya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pahlawanku? Bos mereka adalah pahlawanku. Yang maha kuasa, pria paling terhormat, dan tak terkalahkan di seluruh distrik Riverdale. Zeke terdiam. Apa yang sedang terjadi? Jalan pikiran terganggu oleh kata-kata Nancy yang tidak masuk akal. Michael melompat dengan marah saat dia berseru. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin pemimpin pasukan dunia bawah menjadi orang yang tidak berguna ini? Aku tidak percaya kita hampir tertipu.
Jelas bahwa bos mereka mengizinkan kita masuk ke sini karena saudara perempuanku karena dia adalah istrinya. Marcel, kamu mati kali ini. Kamu bahkan berani memukuli kerabat bosmu. Marcel memiliki ekspresi yang berbeda di wajahnya. Bukankah selama ini Madam telah diasingkan oleh Riverdale Hinton? Bukankah seharusnya dia masih membenci mereka? Mengapa dia berada di pihak mereka? Pikiran Marcel berputar-putar saat dia mencoba memproses pikiran-pikiran itu. Di sisi lain, Daniel dan Hannah menghela napas lega. Jika Zeke sebenarnya bukan pemimpin pasukan dunia bawah, itu secara alami berarti bahwa tidak ada yang terjadi antara dia dan Nancy. Itu memang beban yang sangat besar dari pikiran pasangan itu. Mereka tidak bisa membayangkan betapa sulitnya putri mereka menanggungnya jika dia kehilangan Zeke. Dia bahkan mungkin ingin bunuh diri. Michael menyentuh luka di wajahnya dan mengamuk. Marcel, kau bajingan. Lebih baik kau berlutut di depanku dan bersujud 10 kali karena telah menyakitiku. Jika tidak, aku akan meminta kakakku untuk menghukummu dengan berat. Marcel berada dalam dilema. Michael, itu sudah cukup. Nancy berbicara. Saya bahkan belum bertemu dengan bos Marcel. Kami hanya mengungkapkan kasih sayang kami satu sama lain secara tidak langsung. Belum ada yang ditetapkan. Jika Anda membuat Marcel marah dan dia mengambil tindakan terhadap Anda, tidak ada yang bisa saya lakukan, Nancy. Aaron mengambil kesempatan itu dan menyela. Ayo kita hentikan. Kita biarkan saja masalah ini berakhir di sini. Hari ini penuh dengan lika-liku. Menjadi roller coaster emosional bagi semua orang yang hadir. Aaron tidak ingin kehilangan hasil jerih payah yang dimiliki keluarganya saat ini. Dia tidak berencana mengambil risiko yang terjadi lagi. Michael hanya diam setelah kakeknya berbicara. Mari kita semua kembali sekarang dan bersiap untuk memberi penghormatan kepada leluhur kita besok. Saran Aaron. Semua orang mengangguk setuju. Aaron pergi bersama kelompoknya. Sementara Nancy pergi bersama Lacey dan keluarganya. Begitu mereka meninggalkan hotel, Lacey segera bertanya kepada Zeke. Zeke, katakan padaku sekarang, bagaimana kamu bisa mendapatkan proyek White Ridge? Apakah Anda lupa bahwa saya adalah penjual Anda? Anda harus mengetahui kemampuan saya dengan baik. Mendapatkan proyek itu hanyalah sepotong kue, jawab Zeke. Berhenti mengabaikannya dan memikirkan saja. Apakah Anda menggunakan metode curang untuk mendapatkannya? Tampaknya sangat tidak mungkin dengan kemampuan Anda bahwa Anda akan bisa mendapatkan proyek sebesar itu. Sela Nancy. Zeke memutar matanya ke arah Nancy dengan kecewa. Wanita ini tidak hanya mencuri perhatian saya beberapa kali. Dia bahkan mengklaim semua kredit saya untuk pahlawannya. Sekarang, jika saya memberitahu Anda bahwa pahlawan Anda yang memberikan proyek itu kepada saya, apakah Anda akan mempercayainya? Zeke menjawab dengan dingin, tapi dia tidak menyangka Nancy akan menanggapinya dengan begitu antusias. Ya, itu benar. Itu pasti dia. Pahlawanku pasti patah hati melihatku bolak-balik dengan penanggung jawab Departemen Proyek White Ridge sebelumnya. Itu alasannya dia memutuskan untuk mengambil alih proyek tetapi terlalu malu untuk memberikannya kepada saya secara langsung. Sama seperti hari ini. Dia terlalu malu untuk mengundang saya secara pribadi. Jadi dia mengirimkan bawahannya untuk melakukannya sebagai gantinya. Dialah yang mengambil alih proyek dan mempercayakan Anda untuk bekerja dengan saya, kan? Zeke terdiam. Wanita ini memiliki imajinasi yang sangat mengesankan. Lacey, yang tampak tenggelam dalam pikirannya, bertanya, Zeke, apakah Nancy benar? Lacey, tidak ada maksud bertanya padanya. Pria sombong ini tidak akan pernah mengakuinya bahkan jika aku benar. Cibir Nancy. Zeke memutar matanya ke arah Nancy lagi sebelum menjawab. Lacey, jika aku mengatakan bahwa tidak satu pun dari apa yang dikatakan Nancy itu nyata, apakah kamu akan percaya padaku? Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.